Oke, ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini kita akan sedikit membahas ya mengenai gugatan terhadap pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan oleh debitur atas dasar pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini yang digunakan sebagai dasar utama atau alasan utama dan landasan hukum yang digunakan oleh debitur ketika melaksanakan lelang terhadap hak tanggungan berupa tanah atau hipotek. Biasanya berupa tanah ya yang dilakukan lelang seperti itu. Banyak sekali gugatan-gugatan yang terjadi. Jadi kita akan membahas hal tersebut, gugatan terhadap lelang hak tanggungan, dan untuk gugatan yang dilayangkan 90% bahkan bisa 95% itu perbuatan melawan hukum ya, yang artinya gugatan ke pengadilannya atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Intinya ya, perbuatan melawan hukum ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan lelang tersebut. Oleh karena itu mari kita bahas. Oke. Kita lihat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ini sebagai kantor melaksanakan lelang hak tanggungan. Prosedur lelang harus diajukan ke KPKNL, dan datanya setiap tahun itu ada hampir ribuan, bahkan bisa sampai 1.500 gugatan yang diajukan, dan KPKNL biasanya sebagai turut tergugat karena melaksanakan lelang hak tanggungan tersebut ya. Oke, datanya aja setiap tahun bisa sampai ribuan lah, intinya bisa sampai ribuan gugatan terhadap lelang hak tanggungan tersebut. Jadi sebenarnya kenapa kok bisa ada gugatan? Ya intinya seperti itu, kreditur merasa tidak terima atas dilakukannya eksekusi atau lelang terhadap anggunan yang sudah dijaminkan terhadap kreditnya. Seperti itu, biasanya seperti itu karena terjadi kredit macet atau kesulitan pembayaran oleh kreditur terhadap debitur, atau ada alasan apapun, mungkin alasan corona atau apapun. Padahal kalau menurut saya memang sudah ada prosedurnya. Mulai dari yang pertama, ketika terjadi kredit macet atau apapun atau kesulitan pembayaran dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan SOP di perbankan itu ada restrukturisasi, rescheduling juga dijadwalkan ulang, direstrukturisasi, dijadwalkan untuk pembayarannya dikurangi, hanya bayar bukanya terlebih dahulu dan lain sebagainya. Namun ketika memang terjadi yang namanya kredit macet, mau tidak mau pihak bank akan melayangkan yang namanya surat teguran ya, sampai 3 kali. Ini sesuai aturannya sampai 3 kali, bahwa ketika tidak mampu untuk melunasi kreditnya, anggunan akan dilelang sesuai dengan aturan, yaitu dasarnya yaitu ini ya, Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6 yang menjadi dasar sampai sekarang, yang intinya di pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa ketika debitur cedera janji atau seseorang yang hutang itu cedera janji ya, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan dapat menjual objek yang menjadi anggunan tersebut. Jadi pihak debitur yang memberikan hutang boleh untuk melakukan pelelangan sesuai dengan prosedur, didaftarkan ke KPKNL, setelah itu dilakukan pelelangan. Namun pihak debitur biasanya merasa dirugikan. Kenapa kok dirugikan terhadap pelelangan tersebut? Ada banyak hal, biasanya karena tidak diterima pengajuan atau permohonan restrukturisasinya, atau peninjauan ulangnya, atau penjadwalan ulangnya, atau penataan kembali kreditnya, yaitu tidak diterima oleh bank. Biasanya itu alasannya. Setelah itu tidak ada surat perintahnya, setelah itu surat tegurannya juga belum ada sama sekali, dan yang paling banyak yaitu biasanya karena limit atau penilaian terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan barang lelang, anggunan yang dijadikan lelang ini terlalu rendah dari nilai pasaran.
menurut pihak debitur seperti itu. Karena kalau menggunakan jasa appreciate atau yang menilai barang tersebut memang kadang harganya memerlukan biaya lebih mahal dan harganya terlalu tinggi, mungkin seperti itu. Nanti timbullah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap lelang hak tanggungan tersebut. Oke, konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya ketika terjadi gugatan tersebut, ketika terjadi konflik, ketika terjadi sengketa terhadap lelang tersebut, nanti kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan kekayaan negara KPKNL ya akan menghentikan terlebih dahulu prosedur dan proses pelelangan terlebih dahulu. Harus diselesaikan dulu permasalahan gugatannya di pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan, baru nanti putusannya seperti apa, baru ditetapkan bagaimana kelanjutannya. Seperti itu. Biasanya ini saya sampaikan, biasanya gugatan yang disampaikan atau gugatan PMH perbuatan melawan hukum yang disampaikan, yang diajukan oleh pihak penggugat itu biasanya atas dasar hal-hal yang tadi, misalnya penilaian dari lelang terlalu rendah, atau belum ada restrukturisasi dari perbankan atau dari pihak kreditur, belum ada sama sekali surat teguran, baru teguran sekali kok tiba-tiba dilelang, dan belum ada pemberitahuan, dan bahkan biasanya merujuk kembali ke perjanjian utamanya, perjanjian kreditnya tidak dijelaskan mengenai konsekuensinya bahwa nanti akan terjadi pelelangan ketika terjadi yang namanya kredit macet. Itu yang dijadikan dasar gugatan. Ada beberapa tujuan mengajukan gugatan terhadap lelang hak tanggungan, biasanya untuk memberikan waktu agar lelang dihentikan sementara, atau halnya bisa juga dengan alasan untuk memenangkan perkara tersebut agar tanahnya tidak dilelang. Namun menurut saya, karena yang namanya hutang atau yang namanya kredit itu tetap harus dibayar walaupun hakimnya nanti seperti apa. Tapi untuk hutang ya, walaupun terjadi kesalahan prosedur, misalnya terjadi kesalahan belum direstrukturisasi tiba-tiba dilelang, namun hutang tidak mungkin yang namanya hilang. Maksudnya walaupun putusan hakim menyatakan pelaksanaan lelang atau pengajuan lelang di KPKNL nanti salah, atau pengajuan lelang oleh debitur itu salah, yang dibatalkan hanya lelangnya saja ya. Yang dibatalkan hanya lelangnya saja, bukan kreditnya serta-merta kreditnya dihapus atau perjanjian kreditnya tiba-tiba hilang. Setelah itu hutangnya tiba-tiba hilang, itu nggak ada sama sekali ya. Yang intinya nanti ketika putusan misalnya mengabulkan gugatan penggugat karena terjadi kesalahan atau tidak sesuai aturan dan prosedur, maka setelah ada putusan hakim, maka anggunan tersebut kembali semula dan kredit juga akan kembali seperti semula ya. Yang artinya kredit tetap berjalan seperti biasa, prosedur dilakukan seperti biasa, dan untuk anggunan tidak jadi dilelang. Seperti itu saja, dan tidak seperti yang ditanyakan kepada saya biasanya, apakah nanti ketika gugatan dikabulkan hutang saya akan lunas? Itu kemungkinannya nggak ada sama sekali, karena untuk hutang piutang berbeda dengan permasalahan perbuatan melawan hukumnya. Seperti itu. Kalau pengacara biasanya mengajukan gugatan terhadap hal tersebut, biasanya langsung menuju kepada 1320 atau syarat sahnya perjanjian. Jadi langsung membahas mengenai perjanjian kreditnya terdapat cacat hukumnya. Namun untuk membuktikan cacat hukumnya itu sangat sulit sekali ya, kalau tidak memang ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi di dalam pasal 1320 dan dalam perjanjian kredit tersebut, dan bisa dibuktikan di majelis hakim bahwa memang terjadi cacat hukum dalam perjanjian kredit tersebut, maka itu sulit sekali untuk dikabulkan ya. Seperti itu. Kalau memang terjadi kesalahan prosedur untuk melakukan pelelangan, ya lelangnya hanya dibatalkan saja, namun tidak akan membatalkan perjanjian kredit utamanya. Seperti itu. Saya pikir itu cukup ya mengenai pelaksanaan lelang hak tanggungan dan membahas seputar hak tanggungan ya, seputar kredit dan hak tanggungan. Saya pikir cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.